Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Trismawan. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai teori pengambilan keputusan yang terkait dengan UAS, teori pengambilan keputusan. Untuk soal yang pertama, yaitu baik teman-teman, untuk soalnya ada 3. Yang pertama yaitu akurasi dan kecepatan adalah dua hal yang sangat penting dalam konteks pengambilan keputusan saat ini dan di masa yang akan datang. Analisa dan jelaskan maksud pernyataan tersebut di atas dengan melihat kondisi dunia bisnis saat ini dan berikan contohnya. Berikut adalah yang nomor 1. Kemudian untuk yang nomor 2, beri contoh di bidang pemasaran dan jelaskan bagaimana penggunaan teknologi bisa mengurangi bias dalam pengambilan keputusan. Untuk yang nomor 3, jelaskan sesuai teori proses pengambilan keputusan secara urut dan terperinci terkait keputusan untuk mengembangkan suatu produk atau diversifikasi produk. Sebutkan produk yang akan dikembangkan. Lalu buat simulasi dan analisis decision matrixnya dengan menggunakan A. 5 alternatif produk hasil pengembangan, yang kedua B. 5 kriteria, juga C. Pembobotan kriteria. Baik teman-teman, untuk yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengambilan keputusan, akurasi, dan kecepatan. Pernyataan di atas mengindikasikan bahwa akurasi dan kecepatan menjadi faktor krusial dalam pengambilan keputusan, baik dalam konteks bisnis saat ini maupun di masa depan. Dalam dunia bisnis yang terus berkembang dan kompetitif, kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat dan efisien dapat memberikan keuntungan kompetitif yang signifikan. Berikut adalah analisis dan contoh yang menjelaskan makna pernyataan tersebut. Yang pertama, akurasi. Akurasi merujuk pada tingkat kepastian dan kebenaran dalam pengumpulan, analisis, dan interpretasi data. Dalam dunia bisnis, memiliki data yang akurat adalah penting untuk membuat keputusan yang informasinya dapat diandalkan. Contohnya, dalam industri e-commerce, perusahaan perlu mengumpulkan dan menganalisis data tentang perilaku konsumen, preferensi produk, dan tren pasar. Dengan memiliki data yang akurat, perusahaan dapat mengidentifikasi peluang bisnis, menyesuaikan strategi pemasaran, dan mengoptimalkan rantai pasokan. Kecepatan mengacu pada kemampuan untuk mengambil keputusan dengan cepat. Dalam dunia bisnis yang bergerak cepat, kecepatan dapat menjadi faktor penentu keberhasilan. Misalnya, dalam perdagangan saham atau pasar keuangan, para trader perlu mengambil keputusan dalam hitungan detik atau menit. Kemampuan untuk memproses informasi dengan cepat, mengenali pola pasar, dan merespon perubahan dapat menghasilkan keuntungan yang signifikan. Contoh lainnya adalah dalam industri logistik dan pengiriman. Perusahaan-perusahaan logistik harus mengelola jaringan pengiriman yang kompleks, termasuk pemrosesan pemesanan, pengemasan, dan pengiriman produk. Dalam dunia yang semakin terhubung dan permintaan pengiriman yang semakin tinggi, kecepatan menjadi faktor penting untuk memenuhi harapan pelanggan. Perusahaan yang mampu mengoptimalkan proses logistiknya dengan mengambil keputusan yang cepat dan efisien akan dapat memberikan pengalaman yang lebih baik kepada pelanggan. Dalam kedua contoh tersebut, akurasi dan kecepatan bekerja secara bersamaan. Akurasi memastikan kebenaran dan keandalan informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan, sementara kecepatan memungkinkan respon yang cepat terhadap perubahan dan kebutuhan bisnis. Kombinasi dari kedua faktor ini dapat membantu perusahaan untuk menjadi lebih efisien, menangkap peluang pasar, mengurangi risiko, dan mencapai keunggulan kompetitif. Namun, penting untuk dicatat bahwa tidak semua keputusan bisnis membutuhkan tingkat kecepatan yang tinggi. Beberapa keputusan strategis atau kompleks memerlukan analisis mendalam dan waktu yang lebih lama. Oleh karena itu, penting bagi organisasi untuk memahami konteks spesifiknya dan menggunakan kombinasi yang tepat antara akurasi dan kecepatan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan bisnis. Baik teman-teman, untuk yang nomor 2 selanjutnya yaitu soal tentang beri contoh di bidang pemasaran dan jelaskan bagaimana penggunaan teknologi bisa mengurangi bias dalam pengambilan keputusan. Untuk bidang ini
saya ambil contoh dari analisis kampanye pemasaran ya. Untuk dalam contoh bidang pemasaran, penggunaan teknologi dapat membantu mengurangi bias dalam pengambilan keputusan, terutama dalam analisis kampanye pemasaran. Berikut adalah contoh bagaimana penggunaan teknologi dapat mengurangi bias. Yang pertama adalah A/B testing. Dalam pemasaran, seringkali perlu menguji berbagai elemen kampanye seperti judul, gambar, tata letak, dan teks iklan untuk menentukan apa yang paling efektif. Melalui A/B testing, teknologi dapat digunakan untuk secara otomatis membagi target audiens menjadi kelompok kontrol dan kelompok uji, dan menyajikan versi yang berbeda dari kampanye kepada masing-masing kelompok. Data hasil yang dikumpulkan dan dianalisis secara objektif oleh teknologi dapat membantu menghilangkan bias subjektif manusia dalam mengevaluasi performa kampanye. Untuk yang kedua yaitu analisis sentimen. Dalam strategi pemasaran, penting untuk memahami bagaimana konsumen merespon merek, produk, atau kampanye tertentu. Analisis sentimen menggunakan teknologi Natural Language Processing atau NLP dapat membantu mengidentifikasi dan menganalisis opini, perasaan, dan sikap konsumen dalam ulasan, komentar, dan media sosial. Dengan menggunakan teknologi ini, perusahaan dapat memperoleh pemahaman yang lebih objektif dan menyeluruh tentang persepsi ekonomi konsumen terhadap produk atau kampanye mereka. Mengurangi risiko bias subjektif manusia dalam menginterpretasi sentimen. Yang ketiga yaitu data analistik dan machine learning. Dalam era digital, perusahaan pemasaran mengumpulkan sejumlah besar data tentang perilaku konsumen, preferensi, dan interaksi online. Penggunaan teknologi seperti data analistik dan machine learning dapat membantu menganalisis data tersebut dengan cepat dan efisien. Teknologi ini dapat mengidentifikasi pola, tren, dan korelasi yang mungkin terlewatkan oleh manusia dan memberikan wawasan yang objektif dalam mengambil keputusan pemasaran. Dengan memanfaatkan teknologi ini, perusahaan dapat mengurangi bias subjektif manusia dan mengambil keputusan berdasarkan bukti empiris. Dalam semua contoh di atas, teknologi membantu mengurangi bias dalam pengambilan keputusan dengan menghadirkan objektivitas dan akurasi yang lebih tinggi. Dalam pemasaran di mana persepsi dan emosi konsumen dapat mempengaruhi keputusan, penggunaan teknologi dapat memberikan perspektif yang lebih objektif dan data yang lebih dapat diandalkan. Dengan demikian, perusahaan dapat mengoptimalkan kampanye pemasaran mereka berdasarkan fakta dan bukti yang diperoleh dari teknologi, mengurangi risiko keputusan yang buruk atau tidak efektif yang mungkin muncul akibat bias subjektivitas manusia. Baik teman-teman, ini adalah untuk nomor terakhir ya guys, nomor 3, yaitu jelaskan secara teori proses pengambilan keputusan secara urut dan terperinci terkait keputusan untuk mengembangkan suatu produk atau diversifikasi produk. Nah, akan disuruh sebutkan produk yang akan dikembangkan, lalu buat simulasi dan analisis decision matrix-nya dengan menggunakan 5 alternatif produk hasil pengembangan, 5 kriteria, dan juga pembobotan kriteria. Untuk langkah pertama yaitu mengidentifikasi alternatif produk yang akan dikembangkan. Pada langkah ini kita perlu mengidentifikasi alternatif produk yang mungkin dikembangkan. Sebagai contoh, mari kita anggap saya berencana untuk mengembangkan produk dalam industri makanan ringan. Berikut adalah contoh 5 alternatif produk yang dapat dikembangkan. Yang pertama yaitu biskuit kacang sehat misalnya, kemudian snack buah kering, minuman protein berbasis nabati, keripik sayuran organik, dan kemudian makanan ringan bebas gluten. Langkah yang kedua yaitu menentukan kriteria untuk mengembangkan produk. Setelah mengidentifikasi alternatif produk, langkah berikutnya adalah menentukan kriteria yang akan digunakan untuk mengambil keputusan. Kriteria ini harus relevan dan mempertimbangkan tujuan dan kebutuhan bisnis. Berikut adalah contoh 5 kriteria yang dapat digunakan untuk pengembangan produk dalam industri makanan ringan. Yang pertama saya pilih yaitu potensi pasar berdasarkan analisis permintaan dan tren pasar. Yang kedua, keunggulan rasa dan kualitas produk. Yang ketiga, potensi keuntungan, yaitu menghitung estimasi margin keuntungan. Kemudian ketersediaan bahan baku,
dalam hal mengevaluasi ketersediaan bahan baku yang dibutuhkan untuk produk, dan yang terakhir, tingkat persaingan, menganalisis tingkat persaingan di pasar yang dituju. Langkah ketiga yaitu pembobotan kriteria. Setelah menentukan kriteria, langkah berikutnya adalah memberikan bobot kepada masing-masing kriteria untuk menunjukkan tingkat kepentingannya dalam pengambilan keputusan. Pembobotan dapat dilakukan dengan menggunakan skala numerik, misalnya dari 1 sampai 5, di mana angka yang lebih tinggi menunjukkan tingkat kepentingan yang lebih tinggi. Berikut adalah contoh pembobotan kriteria untuk pengembangan produk dalam industri makanan ringan. Untuk potensi pasar 4, kemudian keunggulan rasa dan kualitas produk 5, potensi keuntungan 3, ketersediaan bahan baku 2, dan tingkat persaingan 3. Langkah keempat yaitu simulasi dan analisis decision matrix. Setelah menentukan kriteria dan pembobotannya, langkah berikutnya adalah membuat decision matrix untuk membandingkan alternatif produk berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Decision matrix adalah alat yang memungkinkan pemeringkatan dan perbandingan alternatif produk berdasarkan bobot kriteria. Berikut adalah contoh dari simulasi decision matrix teman-teman untuk pengembangan produk dalam industri makanan ringan dengan bobot kriteria yang telah ditentukan. Kemudian langkah berikutnya adalah mengalihkan skor untuk setiap alternatif produk dengan bobot yang sesuai, kemudian menjumlahkan skor untuk setiap alternatif produk. Alternatif produk dengan skor total tertinggi di sini bisa kita lihat dari sisi kriteria, yaitu ada keunggulan rasa dan kualitas. Dari sisi produk yang dikembangkan yaitu minuman protein dan keripik sayuran. Berarti untuk dua produk ini dari sisi keunggulan rasa dan kualitas lebih banyak diminati di pasaran ya guys. Selanjutnya untuk decision matrix ini dapat kita gunakan selanjutnya untuk analisis lebih lanjut seperti analisis sensitivitas, analisis risiko. Jika diperlukan sebelum mengambil keputusan akhir mengenai pengembangan produk yang akan dilakukan, analisis matriks ini bisa digunakan untuk identifikasi analisis lainnya. Berikut sekian presentasi yang saya bisa jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.